Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat Kang Hasan yang berbahagia, kita dalam menghadapi wabah ini sebenarnya kita belum seberapa. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat Kang Hasan membaca bagaimana kisah dari Nabi Ayub alaihi salam yang moga itu menjadi refleksi kita dalam menghadapi wabah, menghadapi penyakit dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita baca di dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 83 sampai 84, Allah berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin, ya. Wa ayyuba, dan Nabi Ayub, idznada rabbahu, ketika Nabi Ayub itu menyeru Tuhannya. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyadh-dhurru, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan Allah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Itu di dalam ayat ini kalau kita lihat itu, Nabi Ayub alaihi salam itu pernah dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam berbagai kitab tafsir, itu anak putra putri yang bagus-bagus, kemudian memiliki kebun yang luas, memiliki ternak yang banyak, dan memiliki istri yang solihah dan cantik. Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini atas permintaan iblis dan setan, ya, Nabi Ayub ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ya. Kalau dalam berbagai riwayat tafsir itu ada perbedaan di antara para ulama. Misalnya kalau Imam Hasan Basri itu mengatakan bahwa Nabi Ayub itu mengalami sakit 7 tahun plus beberapa bulan, gitu. Sementara menurut Imam Ka'ab itu kira-kira 7 tahun 7 bulan 7 hari, ya. Sementara menurut riwayat Anas, sakitnya Nabi Ayub itu kira-kira 18 tahun. Ada yang mengatakan lagi 12 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Tetapi riwayat-riwayat itu, ya, menurut para ahli tafsir adalah bersumber dari riwayat Israiliyat, ya. Nanti kalau bersumber pada riwayat Israiliyat itu ulama terbagi 3, tetapi bukan dalam kapasitas saya sekarang untuk menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap tafsir yang berasal dari Israiliyat. Tetapi bahwa intinya Nabi Ayub itu mengalami sakit yang cukup lama. Tetapi Nabi Ayub ini sangat sabar sekali. Bahkan diceritakan ketika istrinya ini mengadu kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, engkau ini kan nabinya Allah, kalau engkau minta, kamu berdoa kepada Allah, tentu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jawaban Nabi Ayub ini luar biasa, bahwa yang aku alami dengan sakit ini belum seberapa dengan anugerah Allah yang sangat banyak. Karena aku dikasih kesehatan sudah 70 tahun. Aku dikasih nikmat itu, dikasih anugerah Allah itu sudah 70 tahun. Jadi yang sakit yang katanya hanya 7 tahun, yaitu itu tidak seberapa dibanding anugerah sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka atas kesabaran Nabi Ayub alaihi salam menghadapi penyakit ini, kemudian diceritakan dalam ayat selanjutnya itu, fastajabna lahu, maka kemudian kami mengijabai, memperkenankan apa yang didoa oleh Nabi Ayub. Ini kalau kita lihat dalam ayatnya, Nabi Ayub ini luar biasa karena beliau mengatakan anni massaniyadh-dhurru, ya. Kata massa itu kan hanya disentuh, gitu, bukan kata asobah, mengenai, tertimpa, menimpa, gitu. Jadi itu menganggap hanya sebuah sentuhan kecil, hanya penyakitnya, walaupun tadi saya ceritakan itu sangat berat, ya. Di situ diceritakan katanya sampai Nabi Ayub itu habis begitu dagingnya semua, sampai diasingkan keluar dari kampungnya itu. Tapi Nabi Ayub masih mengatakan anni massaniyadh-dhurru, itu hanya disentuh, bukan asoban, bukan menimpaku. Jadi itu dianggap kecil oleh Nabi Ayub. Tetapi begitu Nabi Ayub itu betul-betul sabar dan kemudian berdoa, fastajabna lahu, maka Allah kemudian memperkenankan, mengijabai Nabi Ayub, ya. Fakashafna ma bihi min durrin, kemudian Allah lenyapkan, Allah mengangkat, Allah menghilangkan penyakitnya tadi yang ada pada Nabi Ayub tadi. Wa atainahu wa ahlahu, dan kami kembalikan Nabi Ayub dan juga kami kembalikan keluarganya, wa ahlahu, artinya putra-putri beliau yang tadinya meninggal itu kemudian dikembalikan lagi oleh Allah dengan dianugerahi putra-putri yang baru lagi. Wa mithlahum ma'ahum, dan yang sepadan, ya, kami lipat gandakan bilangannya, ya,
bersama dengan mereka rahmatan min indikna, sebagai rahmat dari sisi kami. Maksudnya apa? Anak putra-putri Nabi Ayub yang meninggal itu diganti oleh Allah dengan 2 kali lipat. Yang dalam kisahnya itu kemudian istrinya Nabi Ayub ini dimudahkan lagi dan kemudian hamil, dan setiap lahir anak itu dengan cara kembar. Bahkan diceritakan anaknya Nabi Ayub itu sampai 26 orang. Hartanya juga begitu, dikembalikan lagi. Kemudian usaha-usahanya dikembalikan lagi, ternaknya dikembalikan lagi dengan lebih banyak lagi, ya. Wa dzikra lil abidin, dan ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika orang menghadapi sakit, kalau dia sabar, tidak mengeluh, ya, dan dia betul-betul menyadari dengan ridho dan nerima anugerah Allah sakit tadi, maka yang pertama adalah sakit itu menjadi kafarah. Sakit itu menjadi penebus dari dosa-dosanya. Ketika ada orang sebelum meninggal sakit dulu, dan ketika sakit itu betul-betul dia tidak mengeluh, betul-betul dia tidak berputus asa dari pengharapan Allah, penuh dengan roja, penuh dengan ridho, maka ketika dia mau meninggal itu berarti dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau ada orang tertimpa wabah penyakit yang sangat berat, dia bisa sabar, dia bisa ridho, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Di samping Allah juga akan mengganti hartanya ketika dia sakit, ketika dia dalam kondisi kena wabah itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat sabar dan ridho, sebagaimana cerita Nabi Ayub tadi. Jadi karena Nabi Ayub itu menganggap apa yang menimpanya itu ringan, masaniyad durru, menganggap itu hanya seperti sentuhan ringan, walaupun kalau itu dilihat kan 7 tahun, ada yang mengatakan sampai 18 tahun, kan berat sekali, ya. Maka kemudian yang diceritakan dalam ayat selanjutnya bahwa kemudian penyakitnya dihilangkan, dilipat gandakan keluarganya, dilipat gandakan hartanya, dan ini adalah rahmatan min indina, rahmat dari Allah, wa dzikra lil abidin, dan itu menjadi pepeling, menjadi pengingat bagi orang seperti kita, orang-orang yang menyembah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang tertimpa penyakit, tertimpa wabah, harus bersabar, dan dengan sabar itu pasca itu Allah akan melipat gandakan, ya, dengan syarat sabar dan ridho atas ketetapannya Allah. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, fasbir sabron jamil, ya, sabarlah kamu dengan sabar yang baik. Apa yang disebut dengan sabar yang baik? Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya mengatakan yaitu sabar tanpa putus harapan, sabar yang tanpa mengeluh atas penyakit yang dideritanya atau kesulitan yang didapatnya. Artinya apa? Ketika dia mendapati sakit, mendapati kesulitan, dia cepat kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, dia cepat lari kepada Allah, dan jangan sekali-kali putus harapan atas rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah, sabdanya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah wabah ini hilang, setelah penyakit itu hilang, yakin Allah akan melipat gandakan. Allah akan menganugerahi 2 kali lipat lebih banyak dari apa yang hilang ketika kita sakit, ketika kita dalam kondisi kena wabah. Tapi dengan syarat tadi, dalam kondisi sabar, dalam kondisi ridho atas anugerah Allah itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak ridho, kalau kita tidak sabar, maka yang terjadi adalah dosa. Apalagi kemudian kita mengeluh kepada makhluk, kemudian kita mengadu sampai melakukan tindakan-tindakan syirik, tentu itu malah menjadi dosa besar. Saya ada salah satu kisah guru saya, almarhum Al-Maghfur Simbah Kiai Zainal Abidin Munawir, itu pernah suatu saat ketika beliau sakit, itu yang saya lihat langsung, dan beliau merasakan sakit betul-betul itu ketika itu. Dan apa yang beliau sebut zikirkan dalam kehidupan beliau adalah ketika merasakan sakit itu beliau selalu menyebut Allah, 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 dan sama sekali tidak mengaduh. Suatu saat saya pernah saya pernah matur kepada beliau tentang hal itu, dan beliau mengatakan bahwa daripada mengatakan aduh, daripada mengatakan saya sakit, ya, walaupun itu kalau di hadis dibolehkan menceritakan sakitnya, ya, tetapi beliau memilih untuk menggunakan kata aduh atau saya sakit itu dengan cara berzikir. Jadi begitu sakit beliau menyebut Allah, Allah, bukan aduh sakit banget. Ini mari kita contoh beliau, kita usahakan dalam hidup ini, ketika kita sakit basahilah
mulut kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi wabah seperti ini, belajarlah dari Nabi Ayub. Kita berusaha sabar, kita berusaha ridho bahwa anugerah Allah selama ini lebih banyak daripada yang kita hanya mengalami wabah yang hanya beberapa minggu. Jadi jangan mengeluh, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terimalah semuanya ini dengan sabar dan ridho dengan baik. Insya Allah semuanya segera berakhir dan Allah akan mengganti kita 2 kali lebih banyak anugerahnya kepada kita. Jadi sabarlah, ridholah, dan jangan pernah mengeluh menghadapi hidup ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.